Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Aprilia dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Islam atau Islam fundamental adalah sebuah istilah yang mengacu pada sekelompok umat Islam yang tergabung dalam sebuah organisasi yang berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum Islam. Dalam pemahaman yang lebih umum, kelompok Islam fundamentalis adalah sebuah kelompok keagamaan Islam yang lebih konsisten terhadap teks-teks kitab suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Fundamentalisme Islam di Indonesia. Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalisme merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra kontemporer di Indonesia. Fundamentalisme Islam bisa dengan mudah masuk ke negara Indonesia, seakan-akan mereka diberi keleluasaan dalam berkiprah di negara Indonesia. Dan karena kefanatikan dan ketidaksabaran kaum fundamentalis dalam mewujudkan cita-citanya, tidak jarang dijumpai aksi radikal. Berikut adalah beberapa kelompok Islam fundamentalisme yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Laskar Jihad. Landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan fundamentalisme. Yang pertama, konsep din wa daulah atau agama dan negara. Dalam konsep ini, Islam dipahami sebagai sistem hidup total yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu, dan tempat. Kedua, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam diperintahkan untuk kembali ke akar-akar Islam awal dan praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian dan pembaruan. Yang ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Yang keempat, berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam, karena tujuan umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Yang kelima, menempatkan jihad sebagai instrumental gerakan. Yang keenam, perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan menentang keterlibatan mendalam dari pihak Barat untuk urusan dalam negara Islam. Karakteristik fundamentalisme Islam cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, menolak pemahaman kontekstual karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama, menolak pluralisme dan relativisme, memonopoli kebenaran atas tafsir agama, mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Faktor-faktor penyebab kemunculan pemikiran Islam fundamental. Menurut Setiawan Dana dalam bukunya Fundamentalisme dalam Islam, terdapat dua faktor kemunculan fundamentalisme agama yang ada di Indonesia, yakni yang pertama, faktor penekanan dan penindasan dalam tinjauan sosiologis. Hal ini dapat dilihat dari maraknya gerakan Muslim fundamentalis Indonesia pasca reformasi dan munculnya jamaah jihad di Mesir. Yang kedua, faktor sosial politik. Masih dalam tinjauan sosiologis pula, fenomena Muslim fundamentalis ini bisa juga disimpulkan sering muncul dalam keadaan sosial politik yang tidak stabil. Tetapi, Muslim fundamentalis tak hanya timbul karena faktor ideologis saja seperti yang disebutkan tadi, tetapi faktor realitas sosial juga punya andil besar dalam mengorbitkannya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.